Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan iman Islam semoga bisa mengantarkan kita menjadi ihsan dan kita semakin taat melakukan ibadah, karena sebagai hamba, sebagai manusia, kita tak lain diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, patang kita membaca surah Al-Isra ayat 1. Tafsirnya banyak salaman labiah. Patang kita masih di pembahasan ayat. Di dalam tafsirnya disebutkan fa an'ama alaihi bil Isra al-mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya wa urujihi ila sama wa ru'yati ajaibil malakut wa munajatihi lahu ta'ala. Jadi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat Allah dengan Isra. Jadi Isra itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diisrakan karena sebelumnya Nabi Muhammad dihadapkan dengan kondisi berduka, kondisi sedih. Jadi itu menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad juga mengalami rasa sedih. Yang membuat Nabi Muhammad sedih, yang membuat Nabi Muhammad itu berduka karena orang-orang yang tercinta seperti istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib telah berpulang ke rahmatullah. Untuk pobek sedih, untuk pobek duka, maka Nabi Muhammad diisrakan, dilakukan perjalanan, diperjalankannya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad begitu sayang kepada istrinya, kemudian begitu hormat kepada pamannya. Istri yang berperan mendampingi beliau, mensupport, mendukung perjuangan beliau, Siti Khadijah. Selama Nabi Muhammad bersama istri Khadijah, ada Nabi Muhammad babini calai. Kau harus diduduk ala kau sana harus jalan kan dinduk kau.
Boleh ibu-ibu kau paham loh bahwa Nabi Muhammad ketika bersama istri tuanya Siti Khadijah, istri pertamanya itu tidak diduakan, hanya bersama Siti Khadijah. Lah meninggal orang rumah, baru beliau menikah lagi dengan putri dari Abu Bakar Siddiq, masih kene baru 9 tahun umur beliau dulu, yaitu Siti Aisyah. Begitu yang lainnya latar belakang menikahi istri-istrinya yang lain itu tak lain dan tak bukan adalah untuk dakwah. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat situasi telah meninggalnya istri tercinta beliau, karena memang Nabi Muhammad di dalam sejarah perjalanan hidupnya memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang arti kesabaran. Kau bagi bapak-bapak ketika meninggalnya orang rumah, kau ya memang agak tagagau je itu. Tapi kan dia masih lu nadonan masih aman-aman je pun. Jadi Nabi Muhammad sabar dengan kondisi tersebut meskipun berdampak kepada leluasanya orang Quraisy. Baswawa'ai malisel basilantiangan. Basilantiangan orang salamoko ketika memandang Nabi, ia tak pandang pula dek beliau, dek mereka tu istri Nabi Muhammad. Mengkotakah tu karena istri Nabi Muhammad baswawa'ai lai masyarakat. Kalau bahasa kampungnya kababayak kababuru di kampung konyole satu. Kemudian beliau menjadi panutan bagi masyarakat Makkah karena beliau suka membantu, suka menolong. Jadi kalau orang baik-baik memang akan menerima pula kebaikan itu, baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia. Agak tak pandang pula dek manusia bagi mereka yang berbuat baik. Jadi mangko kita yang berbuat baik memang dipercaya oleh Allah Ta'ala sekali. Allah pandangan manusia terhadap orang yang berbuat baik. Itu contohnya Siti Khadijah. Beliau perempuan dermawan, wanita kaya. Beliau suka membantu, suka berbagi. Yo agak tak pandang beliau, dipandang oleh masyarakat, kemudian masih disegani menjadi wanita terhormat. Dan beliau kok ikut membela, ikut membantu, ikut mendukung perjuangan Nabi. Harta beliau, kemudian perasaan beliau korbankan. Waktu beliau korbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Begitu paman Nabi Abu Thalib itu, meskipun di dalam sejarah disebutkan beliau secara ikrar berlisan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi secara keyakinan beliau meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam itu adalah benar. Tetapi beliau tidak mengucapkannya dengan lisan. Karena yang nama iman itu yaitunya dimulai tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lidah dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Baperan ketiga muncuang lai mengecek, mengikrarkan, hati membenarkan, tapi kemudian nampak di dalam kenyataan keseharian. Tergambar di caliak nampak bahwa bentuk perbuatan itu tadi. Begitulah. Dan paman beliau Abu Thalib mempunyai peran strategis dalam membantu Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Kini tu bana meninggal.
mereka berdua kau telah berpulang ke rahmatullah. Meskipun beliau setelah meninggalnya Khadijah dan paman beliau mencuba untuk berdakwah keluar, Nabi Muhammad pergi ke Taif karena tekanan dari orang kafir Quraisy begitu menyakitkan. Beliau mencuba keluar meninggalkan Makkah pergi ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang Taif memperlakukan tidak baik juga Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad dilempar badarah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menghadapi semua itu dengan kesabaran. Jadi sabar Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang melatar belakang juga, karena itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Isra, ada sebuah nilai, ada sebuah keyakinan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang sebaik-baik memberikan pertolongan, tidak ada wali yang terbaik kecuali Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, itu adalah sebuah nilai, sebuah keyakinan bagi awak. Kau baharu awak ke manusia kau nak kasalam muai dah, ya tu. Tumah Khadijah, tumah paman beliau yang mendukung, beliau yang mensupport perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya adalah makhluk dan semuanya punya keterbatasan dan ada batasan waktunya. Tidak adonan abadi. Dan makhluk kok semuanya akan lenyap. Jadi manusia tidak boleh ada ketergantungan terhadap manusia. Ketergantung itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang awak berharap bantuan dari manusia boleh, tetapi menggantungkan semuanya kepada manusia tidak boleh. Karena beko mengalami sok awak jadinya. Karena tampe awak mengadu itu tadi, manusia lah, orang tua lah, semua usianya juga punya batasan. Mengkoe dingingi dewa bahwa dikaton orang tua tu kalau lurah nak babatulai, ijo nak basagalai, yo kemudian memang dalam potret kehidupan orang memang basilan tiangan, itu pula yang dirasukan di Nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad. Allah memberikan sebuah nikmat, dituliskan di dalam tafsir surah Al-Isra. Aku ada di dalam tafsir Jalalain halaman 227. Iko fa an'ama alaihi bil Isra. Maka Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad dengan Isra yang melengkapi pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi Allah. Jadi ada kesempatan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan nabi-nabi Allah, bersilaturahim dengan nabi-nabi Allah, mengunjungi nabi-nabi Allah, berkumpul dengan nabi-nabi Allah. Tentu seyogyanya kita umat dari Nabi Muhammad, ketika kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan, kelapangan rezeki, kemudahan-kemudahan, maka seyogyanya kita pun bisa lo bersilaturahim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dalam majelis-majelis ilmu. Itu dikunjungi, itu didatangi, ada aktifnya awak. Batamu awak buku kumpul, karena itulah yang memberikan semacam energi, aura untuk awak senantiasa menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu dimulai dari niat. Dari niat kemudian digerakkan menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah tindakan, dan kemudian menjadi perilaku. Nabi Muhammad pun dimi'rajkan, diangkat ke langit. Jadi mi'raj ko naik, diangkat. Apa artinya? Bahwasanya berbuat baik awak, bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah,
Mau tidak mau Allah akan angkat derajat awak. Allah akan berikan kemuliaan. Jadi ternyata kalau awak maknai bahwa Nabi Muhammad pun di dalam beliau Isra dan Mi'raj, beliau kemudian wa'urujihi ila sama, Nabi Muhammad naik ke langit. Kalau di awak bahwasanya awak pun akan diangkat derajat awak, diangkat kemuliaan, ditinggikan awak. Itu Allah yang punya kuasa. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah akan memberikan kehinaan kepada orang yang dikehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu adalah di tangan Allah. Allah Maha kuasa atas segalanya. Maka awak bersandar memohon itu adalah kepada Allah. Ternyata rahasianya naiknya Nabi Muhammad ke langit, bertemunya dengan Allah, ternyata diawali dengan hati yang baik, hati yang berasi. Maka Nabi Muhammad sebelum beliau Isra, beliau dibedah lo dulu, dibarasian hati. Tentu kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, supaya bisa awak diterima oleh orang saleh, orang-orang baik, berhimpun dengan mereka, berkumpul dengan mereka, belajar, bermudzakarah, saling mengingatkan, saling berdiskusi dan saling mengaji. Kemudian Allah akan angkat derajat, Allah akan muliakan, dengan syarat sebelumnya adalah kita barasian hati. Kita peluan itu doa awak tu niat awak buat supaya hati awak barasia, hati awak tenang, hati awak elok. Kalau di dalam kaji awak itu namanya di situ yang maksud dengan ihsan. Jadi ketika awak bicara iman, yakin awak dengan Allah, Allah Tuhan awak, tu kemudian awak Islam Muslim, awak karajon suruh Allah, awak salat, awak puasa, awak zakat, awak haji, kemudian hendaknya mengantarkan awak menjadi ihsan, menjadi orang yang elok, menjadi orang yang baik, orang yang ridho, orang yang sabar, orang yang tenang hati dan barasia. Nah, itu kalaulah hati barasia, hati lah elok, elok awak ke orang, insyaAllah orang akan elok lo kawak. Barasia hati awak ke orang, insyaAllah hati orang juga akan barasia lo kawak. Ana awak terima ko memang tergantung kepada ana awak samai, ana awak tuai ko adalah tergantung ana awak tanam. Kalau awak tanam kebaikan, maka awak terima kebaikan. Kalau awak bobek baik ke orang, maka awak pun akan menerima kebaikan. Tapi kalau awak buat adalah na indah elok, na buruk-buruk je, membiar orang tak suka je, ana tersuruh dia awak lain. Berang orang, upe orang, ciraco orang, alai sumpahan orang, apa sumpah. Apoleh sama sui duit menggaduh orang je. Ketika sama sui duit menggaduh orang, merusak je, membuat ibu ye, ketikanya mati ya kecil orang. De alhamdulillah bersyukur bana wala mati we je. Aman awak de je. Ya doh. Itu kan gambaran tentang bahwa perlakuan orang kawa tergantung bahwa perlakuan awak ke orang. Apa boleh kita bersyukur pada orang yang seperti itu kalau dia dapat musibah atau meninggal? Contohnya kemarin ini Luhut sakit semuanya mengamin alhamdulillah kan. Ya, artinya adalah bahwa awak mensyukuri takatu adalah mengiangkan diri awak, mengenang kadiri awak bahwa oh ternyata perlakuan orang kawak kini tergantung kepada perlakuan awak ke orang. Itu pelajarannya, itu rangkuh ke diri awak. Itu menjadi hikmah dan membuat diri awak hendaknya berubah. Karena memang anan wa terima ko laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ana wa karajuan itu nang kawat terima. Baik nawak karajuan sama so di dunia yang berbentuk hubungan sesama manusia,
maupun hablum minallah. Ba'alo hubung awak dengan Allah, kewajiban-kewajiban awak kepada Allah. Nah, jadi awak mencaliak bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan nikmat, diisrakan dan diperjalankan Allah, dan beliau berkesempatan bertemu dengan nabi-nabi Allah. Beliau diangkat naik ke langit, dan bahkan wa ru'yati ajaibil malakut, beliau melihat menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut. Wa munajatihi lahu ta'ala, dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ko ada hadis fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan buraq. Jadi banyak kata buraq ko iku ada di dalam tafsir. Di dalam tafsir ayat 1 surah Al-Isra. Jadi Nabi Muhammad itu didatangi atau diberikan bil buraq, dengan buraq. Wa huwa dabbatun abyad fawqal himar wa dunal bighal. Dan buraq ko tadi adalah dabbah atau dabbah, hewan yang warnanya putih. Aku menurut versi tafsir surah Al-Isra, tafsir Jalalain. Jadi buraq ko tadi adalah hewan yang warnanya putih, gadangnya fokal himar, dia teh apa namanya itu, lebih gadang dari keledai, lebih ketek dari kudo. Itu kira-kira digambarkan bentuknya, kemudian gadangnya, dan buraq ko tadi adalah hewan dabbah. Nanjale buraq ko sebelumnya punlah disebutkan pernah juga memperjalankan nabi-nabi Allah sebelumnya, termasuk juga Nabi Ibrahim. Kendaraan. Karena di siko disebutkan Nabi itu didatangi atau dijapuian buraq. Jadi mengkoe ceramah-ceramah kok kan di dalam kitab Dardir kan ada aja tuh. Nanti kok kan di dalam tafsir. Kok kan dibaca oleh semua ulama. Kemudian dipelajari. Karena itu tercatat di dalam tafsir Jalalain. Bahkan diawali fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Nabi menyampaikan, tapi tidak ditemukan buraq ko di dunia. Kau ada lah buraq ko di dunia tu di taranah ya lo buraq ko dorang di taranah buraq. Tetapi Nabi Muhammad ko lah didatangi lah istilahnya lah tibu je buraq tu tadi. Ko kan Nabi mencari tuan pengalaman Isra beliau. Didatangan kamu buraq, tibu buraq tu nam buraq ko rupue hewan warnanya putih, kemudian gadangnya lebih gadang seketik dari keledai. Jangan kedelai lebih ketik dari kudo. Jadi ada nampak demo waktu ketik-ketik dulu di rumah orang, nampak takah disabui buraq aja. Wajah orang ya. Warnanya putih pakai sayup. Kemudian itu kan ilustrasi, imajinasinya tu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kok kan disebutkan bah bentuknya. Ya da'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Jadi farakabtuhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyolataan takah wak kini kwa dipakaian dulu. Nama itu pakai tampik meletak kaki Nabi, adolo letak kaki belana, tampik letak kaki di bawah, kemudian duduk Nabi, kemudian diracaknya lah buraq ko tadi. Pasarabi hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi berjalan Nabi, berjalan
dengan aku sampai aku datang di Baitul Maqdis. Itulah kendaraan Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Ternyata perjalanan Nabi itu tadi memang melewati beberapa titik, melewati disuruh singgah beberapa lokasi yang ternyata mempunyai nilai historis besar. Turun Nabi Muhammad, pertama inzil ya Muhammad, turun Muhammad, fasalli raka'atain, salat 2 rakaat. Yaitu yang pertama itu di Yathrib Madinah. Ditanya, "Ni tahu engkau ke Muhammad indah?" Di situ engkau nanti akan hijrah. Di situ engkau nanti akan meninggal dunia. Jadi langkah lompatan yang pertama dari kanan apa? Tampaknya akan hijrah dan idui kamati di kanan di sikonya kamati. Berarti rencana hijrah tu lah dijelaskan tujuannya. Berarti hidup kau harus jalan tujuan. Kemudian berhenti berikutnya di Bukit Tursinina. Tampak Nabi Musa berkalam, berkomunikasi, berdialog. Berarti kan di situ filosofinya adalah awak beraja, tarik mengaji. Lalu kemudian berikutnya berhenti di Syajar Musa namanya, atau di Madian. Tampak di situ Nabi Syuaib. Tampak yang kemudian disimbolkan dengan Nabi Musa itu menikmati buah dari pohon yang sebelumnya mati kering. Itu ekonomi. Kemudian ada sebuah kota yang namanya Baitul Lahmi, yang kampe disitulah disebut dengan tampe lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Para ulama menyebutkan di situ adalah nang kampe setelah mengenai hidup mati, kemudian belajar berilmu, kemudian ekonomi, kemudian berkeluarga. Jadi ada aspek agama, kemudian pendidikan, ekonomi, kemudian membangun rumah tangga. Dari Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa, disitulah banyak sekali gambaran-gambaran potret perilaku manusia Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Panjang waktu rilah zaman melewat. Intinya awak sampai kini bahwa ada kendaraan yang membawa Nabi Muhammad Isra, disebutkan di dalam tafsir namanya adalah Buraq. Warnanya putih, kemudian gadangnya lebih ketek dari kudo, lebih gadang dari keledai. Ini kan ada Buraq. Ada pesawat Buraq ada. Buraq itu kan istilahnya cokile namanya. Pesawat kecepatannya itu secapek mata memandang. Demikian yang jalan baru sampai Nabi Muhammad diantarkan oleh Buraq ke Baitul Maqdis. Ikut tertulis di dalam tafsir Jalalain, tafsir dari ayat surah Al-Isra ayat yang pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.